bukunya bercerita tentang seorang mahasiswa arkeologi. Dia menemukan sebuah mobil antik di rumah almarhum ayahnya. Dari mobil itu, dia berspekulasi tentang sejarah-sejarah di dalamnya. Dalam pencarian mobil itu sendiri, terdapat banyak-banyak sekali intrik-intrik. Dan tentunya misteri yang harus dipecahkan oleh si mahasiswa arkeolog yang bernama Rantau. Novel misteri sebenarnya sebuah genre yang cukup kuat. Ketika kita menyisipkan sebuah komedi atau roman di dalam novel misteri, tentu tetap karakternya sebagai novel misteri. Lain halnya dengan misalnya novel roman, jika kita sisipkan sebuah misteri atau thriller, akan menjadi sebuah novel misteri atau thriller. Jadi, sebenarnya tema genre misteri itu sendiri sangat kuat dan sentimental. Dia tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, novel misteri dan thriller menggugah pembaca atau mengajak pembaca untuk selalu berpikir, membuat asumsi secara kritis, dan memecahkan segala kasus-kasus yang ada di dalam cerita itu. Kemudian yang ketiga, mengapa saya mengangkat tema arkeologi? Karena saya rasa para pembaca, khususnya anak muda sekarang, sangat penting untuk mengingat dan mengenang kembali sejarah. Karena jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sesungguhnya saya meriset, tidak ada maksud untuk mengiklankan sebuah brand atau sebuah tipe tertentu. Mengapa saya memilih mobil itu? Karena mobil itu banyak sekali menyandang penghargaan dan para kolektor pun banyak yang mencarinya. Juga majalah-majalah banyak yang mengulas dan tidak sedikit yang menaruh pujian bahwa mobil itu adalah salah satu mobil terbaik yang pernah diciptakan brand tersebut. Tentu riset dilakukan secara komprehensif karena saya tidak hidup di masa itu dan tentunya saya juga tidak pernah memiliki apa yang ada di dalam buku itu sendiri. Tentunya cara meriset yang pertama dengan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat zaman dulu seperti jenderal-jenderal atau para pemuka agama pada zaman dulu yang kini sekarang sudah cukup umur. Dan kemudian di samping itu saya juga meriset penduduk-penduduk setempat di mana settingan tempat itu berada. Kemudian yang kedua, studi dari literatur. Saya banyak membaca tentang otomotif pertama, kemudian tentang sejarah dan beberapa sumber informasi lainnya. Tentu cukup banyak. Saya rasa bukan kesulitan, lebih tepat sebagai tantangan. Karena pertama, settingannya kebanyakan adalah settingan masa lampau. Kebanyakan dari buku itu adalah tahun 2002, di saat saya masih putih biru waktu itu, masih pakai celana pendek. Jadi saya tentu tidak begitu mengingat masa-masa itu. Jadi saya harus kembali ke tahun 2002, mengingat-ingat kembali apa yang sangat relevan pada tahun itu. Kemudian settingan yang sebelumnya tahun 98, apalagi tahun 67 di mana saya belum lahir, tentu adalah menimbulkan tantangan tersendiri. Jadi saya harus meriset yang lebih rinci kepada orang-orang yang yang hidup pada zaman itu. Tidak, saya sih sendiri background sangat jauh dari masa lalu. Justru saya bekerja yang selalu melihat masa depan. Akan tetapi mengapa saya sangat tertarik dan ingin mengulas tema dari arkeologi? Karena sangat banyak ditemui pemuda-pemuda sekarang yang mencintai barang-barang atau suasana masa lalu. Akan tetapi tidak sejalan dan tidak segaris lurus dengan perawatan barang-barang ataupun benda-benda yang bernilai sejarah. Jadi dengan adanya cerita arkeologi ini diharapkan orang menghargai benda miliknya sendiri. Karena benda mereka kini suatu saat pasti akan menjadi benda yang sejarah.
inspirasi dari buku ini. Sebenarnya beberapa tahun lalu saya membeli kendaraan dari seorang kawan saya. Kebetulan itu adalah sebuah motor antik, produksi tahun 61. Nah, setiap kendaraan mempunyai buku pemilik kendaraan bermotor atau disingkat BPKB. Nah, sebelum tahun 2002 atau sebelum tahun 2000, kalau tidak salah, BPKB ini jika berganti nama, bukunya tidak diganti. Hal ini akan berdampak pada motor yang saya memiliki satu BPKB asli dari tahun 1961. Contohnya satu ini. Buku yang sudah jamuran, lapuk, dan tinggal disentil jadi debu ini, kalau kita lihat isinya, ada nama-nama pemiliknya terdahulu. Ada tahun 66, bermula dari tahun 61, dia berganti pemilik. Dia menjual motor ini tahun 66. Ketika dia menjual motor tahun 66, gantilah nama pemilik yang baru. Nah, nama pemilik pertama ini salah satunya menjadi nama tokoh di situ. Dan juga alamat, di mana ini adalah alamatnya Pasar Baru, juga menjadi salah satu setting di buku itu. Nah, penasaran nggak sih kita kalau kita mendatangi salah satu alamat di sini aja? Alamat yang bermacam-macam ini, apa yang akan kita tanyakan dan apa yang akan mereka ceritakan tentang kenangan mereka bersama motor itu? Kalau di buku ini dari tahun 61 sampai sekarang sudah berganti 5 pemilik. Saya adalah tangan kelimanya dari motor itu. Jadi akan sangat menarik kalau kita datang-datang ke pemilik sebelum-sebelumnya untuk menanyakan kenangan mereka bersama motor itu. Tapi syukur-syukur kalau pemiliknya masih ada. Sebenarnya saya seorang bankir di salah satu bank milik negara. Karena saya penyuka barang antik dan suasana masa lalu. Sebenarnya ada dua sih hal menarik ya yang berkaitan dengan buku ini. Yang pertama, ketika saya membeli mobil itu diantar ke depan rumah begitu saja. Turun dari truk, selesai. Saya mencoba tes drive mobil itu keliling, udah seperti itu saja. Tetapi waktu saya bertanya kepada kakek saya dulu tugas dari luar negeri. Beliau membeli sebuah mobil dari Jepang langsung. Nah, zaman dulu orang membeli mobil tidak semudah itu, harus inden bertahun-tahun dan harus orang-orang penting yang bisa membawa langsung mobil dari luar negeri ke kemari. Nah, jadi prosesnya sangat panjang. Beliau harus datang ke pelabuhan dulu, menunggu sebuah kapal yang mengangkut mobilnya yang dia pesan waktu dia di Jepang waktu itu. Lalu dia memilih mobil itu. Mana yang mobil saya di pelabuhan? Dia tungguin dan pada saat itu banyak sekali mobil mewah yang ada di atas kapal. Dan yang lucunya waktu dia ke sana ada sebuah truk semacam kren membawa aspal. Dan aspal itu tumpah ke salah satu mobil mewah itu. Jadi apa intinya? Bahwa zaman dulu untuk membeli sebuah mobil aja tidak mudah. Dan banyak sekali kejadian menarik waktu membeli mobil. Padahal itu kegiatan yang sangat sepele, tetapi sangat banyak cita-cita unik yang bisa kita dapatkan dari orang-orang zaman dulu. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak selamanya asumsi sepintar-pintarnya orang itu tidak akan berhasil tanpa orang lain. Apalagi peran seorang sahabat. Kemudian yang kedua, kadang persepsi kita terhadap sahabat kita sendiri negatif, atau karena keadaan-keadaan tertentu yang tidak kita ingini, kita kesal sama sahabat kita. Tapi di sisi lain, peran sahabat itu sangat besar yang kadang kita tidak ketahui. Dan jika ingin tahu peran sahabat, mungkin bisa dilihat sendiri di buku.
Sebenarnya kalau saya jelaskan secara gamblang, mungkin nanti saya akan kayak jualan obat. Tetapi kalau bisa saya katakan sedikit, ketika kita membaca buku Tangan Kelima, ada perasaan yang beragam, campur aduk antara sedih, seneng juga, deg-degan, lega. Itu mungkin yang jarang sekali kamu temukan di bacaan-bacaan lain. Perasaan-perasaan itu adalah perasaan yang langka dan yang kamu harus rasakan sendiri ketika membaca Tangan Kelima.